atau pertemuan kita yang kedua. Kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan dasar trigonometri untuk kosinus. Sebelumnya silahkan Ananda siapkan dulu buku catatannya untuk merangkum materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Selamat belajar. Ya, baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik jika kita memulai pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan dasar kosinus. Di sini sudah Ibu sediakan rumus persamaan trigonometri dasar untuk fungsi kosinus. Ada dua bentuk persamaan untuk trigonometri fungsi kosinus. Yang pertama dalam bentuk derajat. Rumusnya adalah cos X sama dengan cos alfa untuk X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X2 sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian bentuk yang kedua yaitu dalam bentuk radian. Rumusnya adalah cos X sama dengan cos alfa untuk X1 sama dengan alfa ditambah K dikali dengan 2pi. Atau X2 sama dengan negatif alfa ditambah K dikali dengan 2V, dengan K adalah bilangan bulat. Ya, kemudian anak-anakku semuanya, supaya Ananda lebih paham tentang persamaan dasar kosinus, mari kita pelajari contoh soal yang sudah Ibu sediakan di sini. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat atau X kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, mari kita ingat kembali materi tentang perbandingan trigonometri di semua kuadran untuk sudut-sudut istimewa. Di sini sudah Ibu sedia perbandingan trigonometri dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat untuk sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Karena di sini yang kita pelajari adalah tentang cos, maka silakan Ananda fokus di kolom atau tabel yang cos saja. Di sana sudah Ibu tandai dengan tanda merah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Silahkan diperhatikan dengan baik. Di sini yang dicari adalah cos X yang nilainya setengah. Ananda silakan fokus di tabel cos alfa. Cari di sana untuk cos alfa yang nilainya setengah. Di sana sudah Ibu tandai bahwa untuk cos alfa yang nilainya setengah adalah sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, berarti untuk cos X sama dengan setengah, barusan sudah kita cari bahwa sudut untuk cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Berarti cos X sama dengan setengah itu artinya sudutnya adalah 60 derajat. Jadi cos 60 derajat sama dengan setengah. Artinya X yang kita gunakan atau sudut yang kita gunakan adalah 60 derajat. X itu juga berarti dilambangkan dengan alfa atau sudut. Maka sekarang kita gunakan rumus yang dalam bentuk derajat. Untuk rumus yang pertama, untuk X1 kita gunakan rumusnya yaitu X1 sama dengan alfa ditambah K dikali derajat. Dengan alfa, tadi sudah kita temukan alfanya adalah 60 derajat. Maka persamaannya menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ingat sekali lagi 60 derajat itu berasal dari sudut yang untuk cosnya nilainya adalah setengah. Tadi sudah kita temukan bahwa alfanya adalah 60 derajat. Lalu langkah selanjutnya, karena di sini di rumus ada simbol K dan K itu adalah bilangan bulat, maka K-nya yang terkecil yaitu K sama dengan 0. Lalu 0 ini kita substitusikan
ke persamaan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya kita substitusi, nolnya kita substitusi menjadi 60 ditambah 0 ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat kan hasilnya sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Itu untuk K yang sama dengan 0. Lalu kita cari lagi K-nya yang berikutnya setelah 0 adalah 1. K sama dengan 1. Sama, nilai 1 ini, angka 1 ini kita substitusikan ke persamaan tadi, yaitu 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga menjadi 60 ditambah K-nya, kalian ganti dengan 1, jadi 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat hasilnya 360 derajat. Maka nilai X-nya yaitu 60 ditambah 360 sama dengan 420 derajat. Nah, di sini ada yang ditandai dengan huruf M dan ada yang ditandai dengan huruf TM. Apa itu M? M itu dimisalkan sebagai keterangan yang memenuhi, dan TM itu yang tidak memenuhi. Kita lihat kenapa yang 60 derajat memenuhi. Karena 60 derajat itu masuk ke dalam interval yang ditentukan di soal. Di soal di sana ditentukan intervalnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi yang 60 derajat ini masuk ke dalam interval di soal yang ditentukan atau yang diminta. Lalu untuk K sama dengan 1, tadi nilainya adalah 420 derajat. Kalian lihat interval yang diminta kan sampai 360 derajat. Sedangkan hasil dari K yang sama dengan 1 ini hasilnya derajat. Jelas bahwa 420 derajat itu di luar dari interval yang diminta. Maka secara otomatis untuk hasil yang 420 derajat ini tidak memenuhi intervalnya. Lalu, rumus yang kedua atau persamaan yang keduanya, yaitu X2 sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Negatif alfa, tadi alfanya ingat kembali bahwa alfa yang sudah kita temukan adalah 60 derajat, itu dari nilai cos yang setengah. Sudutnya adalah 60 derajat. Jadi negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya berapa, Bu? K-nya sama, dimulai dari 0. Lalu substitusikan menjadi negatif 60 ditambah 0 dikali dengan 360 derajat. Derajat dikali 0 hasilnya adalah 0. Maka negatif 60 ditambah 0 hasilnya negatif 60 derajat. Kemudian kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Satunya kita substitusi, kita ganti K-nya. Jadi negatif 60 ditambah 360 derajat, 60 derajat dikali dengan 1, atau negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 360 derajat dikali 1 hasilnya 360 derajat. Tetapi ketika dijumlah, hati-hati di sini, karena 60-nya bertanda negatif, itu artinya negatif 360 derajat, asumsikan punya hutang 60, tapi uangnya 360 derajat, berarti hasilnya adalah 300 derajat. Mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi, kita cek ke interval. Untuk K sama dengan 0, nilainya adalah negatif 60 derajat. Sedangkan di interval yang diminta itu paling kecil adalah 0 derajat. Maka untuk yang pertama di sini hasilnya negatif. Sudah pasti kalau negatif itu kan kurang dari 0. Berarti kalau yang tandanya negatif berarti itu tidak memenuhi. Lalu yang kedua itu hasilnya adalah 300 derajat. Lihat di sini, paling besar adalah 360 derajat. Berarti untuk 300 derajat itu adalah sudut yang memenuhi. Maka kalian bisa cari dari dua penyelesaian tadi mana saja yang memenuhi, lalu itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Begitu. Cerna kembali, ditulis kembali, lalu dipelajari kembali.
Ya, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda bisa memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian Ananda semuanya, dan semoga Ananda selalu sehat dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, dan jaga diri baik-baik. Matematika, aku bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.